Kepala Pusdati sekaligus membuka acara pelatihan operator sistem Kabupaten Polewali Mandar. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Said Misbah Bayani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran, Pak, Ibu? Kedengaran, Pak, kedengaran. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Ajbar, anggota DPD RI. Alhamdulillah, Pak, kita bisa bertemu di dunia maya. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Muhammad Yusuf Jalaluddin. Alhamdulillah, Pak, mungkin sudah pernah bertemu sebelumnya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta kegiatan pembekalan operator 6NG. Alhamdulillah, ya, saya apresiasi ya Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan inisiatif yang sangat bagus dan saya kira pertama kali ya anggota DPD RI Pak Ajbar begitu aktifnya pelaksanaan pembekalan ini, dan ini menggambarkan betapa data dari pengalaman kita yang menghadapi musibah wabah COVID-19, Pak. Alhamdulillah ya, tadi seperti yang Bapak sampaikan, dengan adanya musibah ini ada sisi positifnya yang bisa kita dapatkan pembelajaran di sini, Pak. Salah satunya kami melihat bahwa banyak pemerintah daerah yang saat ini mulai memahami pentingnya data. Sehingga mereka secara langsung ya, mulai melakukan updating data. Nanti saya akan jelaskan beberapa hal penting yang nantinya kita akan rencanakan ya, pada tahun ini dan pada tahun yang akan datang. Bagi pemerintah daerah yang memiliki data yang cukup bagus atau yang sering diupdate, maka mereka tidak terlalu kesulitan, Pak, untuk menyediakan data bagi penerima BST, Kementerian Sosial. Jadi kalau Kementerian Sosial BST, kalau untuk Kemendesa PDTT itu BLTDD namanya. Nah, data tersebut bisa diambil dari DTKS atau juga bisa diambil dari luar DTKS. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, kemudian Undang-Undang 23 2014, bahwa pemerintah daerah, kabupaten kota itu memiliki kewajiban untuk melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin wilayahnya masing-masing. Ini sebenarnya Undang-Undang 23 2014 ini sudah keluar 6 tahun lalu. Seharusnya kan pemerintah daerah sudah siap gitu ya, sudah siap untuk melaksanakan pendataan baik dari sisi anggaran ya, SDM ya, tadi seperti yang dikatakan Pak Ajbar, maupun dari sisi infrastruktur perangkatnya gitu ya, harusnya sudah siap, dan saya berharap nanti dengan adanya bimbingan teknis atau BIMTEK 6NG ya, oleh para operator, nanti akan dapat meningkatkan kapasitas gitu ya para petugas pendataan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Pak Ajbar, saya nggak bisa hadir, termasuk juga tidak bisa mengirimkan tim saya ya karena kondisi yang saat ini tidak memungkinkan ya. Tapi alhamdulillah kami akan support, Pak. Jadi kalau seandainya nanti ada TOT lebih lanjut gitu ya, bisa mengirimkan orang untuk belajar langsung di Pusdatin karena memang kami memiliki jadwal untuk di BIMTEK atau TOT yang ada di Pusdatin, dan nanti orang tersebut akan menularkan ilmunya kepada enumerator atau petugas lapangan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, alhamdulillah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ajbar bahwa Polewali Mandar ini memang tergolong boleh dikatakan ya, mohon maaf ya Pak Kadis, ini tidak aktif ya. Jadi kalau dari statistik yang kami lihat, karena ini dilakukan by system, jadi kami bisa melihat kabupaten kota mana yang paling aktif, yang menengah gitu ya, atau yang tidak aktif sama sekali ya. Seperti Mamasa yang disampaikan oleh Pak Ajbar tadi.
sama sekali belum pernah mengirimkan data dan melakukan finalisasi. Mungkin pernah mengirimkan data, tapi kalau data tersebut tidak disahkan oleh Bupati Wali Kota, maka data tersebut tidak masuk dalam SK Menteri Sosial. Jadi yang aktif di sini adalah mereka yang kirim data, kemudian disahkan oleh Bupati Wali Kota yang bersangkutan, kemudian data tersebut kami olah dan masuk dalam SK Menteri Sosial. Nah ini kalau kita lihat di Polewali Mandar, perbaikan yang dilakukan dari 49.686 rumah tangga, itu baru 125 rumah tangga diperbaiki. Jadi 0,3%, Pak. Kecil sekali. Dan usulan rumah tangga baru yang masuk TTKS itu hanya 21 rumah tangga. Apakah sebanyak itu? Gitu ya kan? Saya melihat kalau seandainya ada orang miskin lain, gitu ya kan, yang ternyata mereka tidak masuk dalam DTKS, tidak diverifikasi, sehingga mereka akan terhalang dari akses mendapat bantuan sosial gitu, ya, seperti PKH, PPNT, gitu ya, PBIJK, gitu ya, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, karena semua bansos dan juga termasuk subsidi listrik, gitu ya, mungkin nanti akan ada LPG, kemudian saat ini KIP, ya, itu semua berasal dari DTKS, Pak Ibu. Maka sangat disayangkan kalau seandainya ada rumah tangga yang memang layak, ya, miskin atau tidak mampu, tidak didata sehingga dia tidak masuk dalam DTKS, sehingga dia tidak menerima bantuan sosial yang seharusnya dia terima, kita sangat menyayangkan sekali. Oleh karena itu, saya sangat menghargai, ya, apresiasi sekali bahwa Kabupaten Polewali Mandar aktif dalam melakukan bimbingan teknis, dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian bahwa penutupan finalisasi itu sampai akhir Agustus. Yang semula di tanggal 2 Agustus, gitu ya, kita perpanjang sampai akhir Agustus. Kami berharap dapat memanfaatkan waktu yang kurang lebih sebulan, gitu ya, dan pesan saya tidak perlu selesaikan seluruhnya di data di lapangan, tapi pertimbangkan waktu, gitu ya. Misalnya 3 minggu kemudian, silakan di entry terlebih dahulu data yang sudah dapat dari lapangan, kemudian ditandatangani oleh Bupati, kemudian diserahkan ke Kementerian Sosial dalam waktu deadline-nya. Jadi kami berharap bisa dikirimkan data yang sudah ada dulu, sesuai dengan jadwalnya, baru nanti dilanjutkan untuk periode selanjutnya, gitu ya. Jadi tidak mengirimkan data secara keseluruhan. Saya takut waktunya nggak cukup nanti dalam waktu sebulan. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, akan keluar SKB, Pak Bu. Jadi surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Mendagri. Di SKB tersebut bahwa Menteri Sosial akan mendukung pelaksanaan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah. Kemudian Mendagri itu akan memberikan instruksi atau akan memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan verifikasi validasi, baik dari sisi anggaran, SDM, infrastruktur, dengan anggaran APBD. Sedangkan Kementerian Keuangan itu akan melakukan penilaian apakah pemerintah daerah melaksanakan verifali dengan baik, gitu ya. Kemudian akan ada sanksi oleh Kementerian Keuangan terhadap pemerintah daerah yang tidak melaksanakan verifali. Ini SKB ini sebentar lagi akan keluar, gitu. Jadi hal ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Dan tentu saja dengan aktifnya Bapak Ibu dalam melaksanakan pemutakhiran data, ini akan Pak Kapus Datin, Pak Bupati telah hadir, Pak. Oh ya, Assalamualaikum Pak Bupati. Mohon izin Pak, saya sudah mulai duluan. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Mohon izin.
Jadi mohon izin saya lanjutkan. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa akan keluar SKB, surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Sosial, kemudian Mendagri, Pak. Nah, di SKB ini Menteri Sosial nanti akan menyediakan fasilitas dalam hal 6NG, kemudian kami sudah menyediakan petunjuk dalam pelaksanaan pendataan di lapangan. Kemudian Mendagri itu akan meminta kepada kepala daerah agar melaksanakan pemutahiran data sesuai dengan yang disusun oleh Menteri Sosial. Kemudian Menteri Keuangan itu akan melakukan penilaian, Pak, terkait dengan keaktifan pemerintah daerah dalam melaksanakan perbaikan data di daerah masing-masing. Dan Menteri Keuangan akan memberikan sanksi jika pelaksanaan pendataan tidak sesuai dengan harapan. Ini adalah SKB yang akan keluar dalam waktu dekat. Jadi oleh karena itu saya sangat menghargai sekali ya, Bapak Bupati dan rekan sekalian dengan adanya perbaikan data atau verifikasi validasi data DTKS yang dilakukan saat ini BIMTEK, itu nanti akan menjadi salah satu prestasi bagi Kabupaten Polewali Mandar dalam hal perbaikan data nasional. Ya, karena perbaikan data ini sebenarnya bukan hanya terkait dengan kesejahteraan daripada masyarakat di Polewali Mandar, karena data DTKS ini adalah sebagai rujukan semua bantuan sosial, gitu ya, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga baik diberikan pemerintah daerah. Tadi saya sudah sampaikan, dari pemerintah pusat itu cukup banyak, Pak Bupati. Ada PKH-nya, ada BPNT atau program sembako, kemudian ada PBI, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang iuran askesnya dibayarkan oleh pemerintah pusat, gitu ya. Kemudian juga subsidi listrik, kemudian juga KIP, nanti akan muncul KIP kuliah. Ya. Kemudian tahun depan bisa jadi akan ada LPG, gitu ya. Nah, semua berasal dari data terpadu. Dalam hal ini kalau bagi pemerintah daerah Polewali Mandar itu semua ada di sana. Sekali lagi sehingga orang-orang yang seharusnya layak menerima bantuan kalau seandainya nggak masuk di data oleh pemerintah daerah, tidak dimasukkan ke dalam DTKS, saya merasa sangat kasihan sekali. Karena dia terhindar dari atau seharusnya dapat bantuan yang begitu komprehensif dari pemerintah pusat, itu mereka menjadi tidak mendapat bantuan tersebut. Jadi kami berharap pendataan ini bisa dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang ada. Saya berharap kabupaten kota mungkin yang sudah aktif ya di Sulawesi Barat bisa memberikan sharing pengalamannya, terutama bagaimana melaksanakan pendataan yang baik. Karena di dalam pendataan Bapak Ibu bisa lihat di Undang-Undang nomor di Permensos nomor 28 tahun 2017 itu cukup lengkap Bapak Ibu. Jadi pedoman umum tentang bagaimana melaksanakan verifikasi validasi. Jadi nanti datanya bisa diunduh ke aplikasi 6NG offline. Kemudian nanti Bapak Ibu melaksanakan musyawarah desa, musyawarah kelurahan. Ini mungkin perlu koordinasi dengan pemerintah desa. Setelah itu nanti barulah lakukan kunjungan ke rumah tangga. Nanti saya berharap Pak Bupati, karena kita sudah punya aplikasi 6NG berbasis Android, jadi pendata itu bisa menggunakan Android di HP masing-masing, dan itu tidak perlu mencetak kertas. Ya. Karena saya dengar mungkin pada Polewali Mandar masih menggunakan yang berbasis offline, sehingga perlu cetak kertas gitu ya. Kita sudah beralih ke teknologi pendataan dengan menggunakan Android, sehingga tidak perlu cetak kertas. Dan pada saat petugas ke lapangan, ke rumah yang dikunjungi, maka koordinat rumah tangga, rumah tersebut tercatat otomatis oleh aplikasi tadi. Dan petugas lapangan juga bisa diminta untuk mengambil foto, Pak. Jadi foto tampak depan rumahnya, foto dinding, atap, toilet, dapur, gitu ya. Kemudian foto KTP, foto KK. Sehingga kalau ada orang yang mengaku kaya atau mengaku miskin dia kaya juga kelihatan di foto gitu. Ini membuat data kita menjadi lebih akurat. Jadi saya berharap setelah nanti menggunakan 6NG offline yang sekarang, nanti Kabupaten Polewali Mandar bisa beralih menggunakan 6NG berbasis Android gitu ya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dan satu hal yang penting yang mungkin perlu jadi perhatian kita bersama, bahwa tahun depan itu akan ada pendataan
oleh Kementerian Sosial secara menyeluruh, Pak. Jadi karena ada COVID-19, maka awalnya yang sekarang di TKI sudah 40% rumah tangga miskin tidak mampu. Tahun 2021 kita akan data sampai 60%. Jadi seluruhnya akan didata ulang. Mudah-mudahan anggarannya tembus ini, Pak, ya. Anggarannya bisa disetujui oleh Menku, ya. Sepertinya sudah disetujui. Saya mendengar kabar kemarin rapat dengan Menteri Keuangan dan Pak Menteri Sosial. Anggarannya sudah ada. Kita akan data keseluruhan sampai 60%. Jadi di Poliwali Mandar juga 60% rumah tangga dari yang miskin ke atas itu kita data ulang. Dan itu akan menjadi social registry negara Republik Indonesia. Dan kami berharap nanti tahun depan juga mulai Kabupaten Poliwali Mandar mulai menganggarkan, Pak. Menganggarkan untuk pendataan data terpadu kesehatan sosial. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya juga tidak bisa terlalu lama karena saya harus segera menuju rapat ke Pak Menteri Sosial. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Dan ini bimbingan teknis 6NG ya, dibuka dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap kualitas data yang ada di Kabupaten Poliwali Mandar. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Said Mesra Baledi atas sambutannya. Acara arahan